Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indi Melani Sutanto, NPM 81, kemudian ada teman saya Bagas Hadi Putrajaya NPM 96, kemudian ada Hidina Mulia Dewi NPM 120. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang website pelaporan COVID-19 untuk Ketua RT. Latar belakang dari website yang akan kami buat adalah karena penyakit virus COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar orang yang terpapar COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Virus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau menghembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika Anda berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Di era pandemi seperti sekarang ini ada banyak sekali kasus COVID-19 yang tidak terdaftarkan di pemerintah. Hal ini disebabkan karena lonjakan berita COVID yang semakin tinggi. Hal ini juga didorong oleh minimnya kerjasama antara pihak Kemenkes dengan kepala daerah. Oleh karena itu, kelompok kami memiliki sebuah ide untuk membuat sebuah website laporan untuk penderita COVID-19 yang bisa diakses oleh Ketua RT. Ketua RT dipilih karena Ketua RT merupakan susunan pimpinan pertama yang menurut kami lebih dekat dengan warganya sehingga pelaporan kasus COVID akan lebih cepat terdata. Nah, Tujuan, kemudian website ini memiliki tujuan untuk mendata pengidap virus COVID-19 yang dapat diakses oleh ketua RT. Website ini juga akan menampilkan grafik yang akan menampilkan berapa banyak jumlah laporan yang diterima setiap harinya, yang kemudian ketua RT dapat membaginya ke masyarakat agar masyarakat mengetahui perkembangan dari kasus COVID-19 saat ini. Nah, kemudian untuk mockupnya kita ada button home, lihat data, ekspor data, dan lihat grafik, kemudian ada button keluar. Nah, di sini sebenarnya pada awal kita tuh mengharuskan semua orang untuk login terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah login, homepage awalnya yaitu adalah ini. Ada tulisan ini adalah website pelaporan kasus COVID-19. Nah, kemudian ada button lapor untuk melaporkan jika ada kasus COVID-19 di sekitar yang kita ketahui. Kemudian button lihat data untuk kita melihat data yang sudah di-upload eh, di database. Kemudian ada ekspor data untuk mengekspor data yang tadi. Dan ada lihat grafik untuk melihat grafik yang telah diinput datanya tadi. Untuk selanjutnya adalah jadwal penugasan. Jadi di sini kami mulai pada tanggal 28 Mei, yaitu presentasi pengajuan judul yang kemarin belum terlaksana, jadi kami membuat video ini. Untuk selanjutnya pada 29 Mei kami melaksanakan perancangan dan diskusi. Untuk 31 Mei-nya kita mulai pekerjaan sampai 13 Juni kita menyempurnakan dan akan ada beberapa revisi jika diperlukan. Dan untuk tanggal 14 Juni insya Allah sudah pada tahap pengumpulan. Untuk website ini diharapkan dapat membantu untuk memantau perkembangan kasus COVID-19 yang ada di Indonesia, sehingga dapat menekan rasa panik yang ada di masyarakat, serta dapat meringankan tugas Kemenkes dalam mendata para penderita COVID-19 agar tidak selalu membebani mereka dan juga agar jumlah COVID-19 terpantau oleh pemerintah. Untuk judul yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Milen. oke. Judul selanjutnya yang akan kami ajukan adalah website pendataan penerimaan dana BLT wilayah desa. Latar belakang. Bantuan langsung tunai atau yang sering disingkat sebagai BLT menurut Wikipedia adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat, untuk masyarakat miskin. Namun sering ditemukan dana bantuan yang malah salah sasaran. Dengan adanya peristiwa tersebut sangat disayangkan karena jika dana BLT tepat sasaran
akan sangat membantu warga yang sedang memiliki kesulitan ekonomi seperti di era pandemi seperti sekarang ini. Oleh karena itu, kelompok kami memiliki inisiatif untuk membuat sebuah website yang bertujuan untuk mendata para penerima BLT dibantu atau ketua RT atau petugas desa sekitar yang kemudian datanya dapat dimanfaatkan untuk banyak hal. Seperti salah satunya untuk mengawasi apakah para penerima BLT memang layak menerima bantuan tersebut sehingga tidak terjadi lagi dana BLT yang tidak tepat sasaran. Nah, untuk tujuan dari website ini yaitu untuk memudahkan petugas desa untuk mendata para penerima data PLE yang dapat diisi oleh kepala desa atau ketua RT ataupun petugas desa sekitar. Data yang didapat dari website dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, seperti mengawasi para penerima dana PLT sehingga diharapkan mampu untuk menekan terjadinya dana PLT yang salah sasaran. Kemudian grafik dapat digunakan untuk melihat seberapa banyak penerima dana PLT yang sudah menerima dana bantuan tersebut. Kemudian untuk mockupnya sendiri kita hampir sama dengan mockup sebelumnya. Terdapat 5 button di atas yaitu home untuk ke homepage yaitu ini, dan homepage-nya berisi seperti ini adalah website penerimaan PLT, kemudian ada daftar yaitu masyarakat untuk daftar terlebih dahulu, kemudian ada lihat data untuk melihat data yang telah diinput di uh, data yang diinput, kemudian ekspor data untuk mengekspor data yang sudah ada, kemudian melihat grafik untuk melihat grafik dari data tersebut. Dan di sini juga kita mengharuskan untuk login terlebih dahulu agar data-data dari para penerima BLT ini sudah ada gitu. Oke. Untuk selanjutnya ada jadwal penugasan yang kurang lebih sama seperti rancangan kami sebelumnya, yaitu mulai dari 29 Mei melakukan perancangan dan diskusi, lalu di 31 Mei kita mulai mengerjakan sampai ada mungkin waktu 2 minggu ya untuk mengerjakan. Lalu pada 13 Juni kita pada fase penyempurnaan dan melakukan revisi jika diperlukan. Untuk tanggal 14-nya insya Allah bisa melakukan pengumpulan. Di dalam website ini kami harapkan dapat membantu kepala desa atau ketua RT untuk mendata para penerima BLT yang kemudian data tersebut dapat digunakan untuk berbagai macam hal seperti contohnya memantau para penerima dana BLT agar dana tersebut dapat tepat sasaran dan masih banyak fungsi-fungsi yang lainnya. Oke, kami rasa cukup presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.